Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktarini, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 1 Universitas Sriwijaya. Saya seorang guru pendidikan jasmani dan olahraga di tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama, tepatnya di SMP Negeri 12 Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas peer teaching saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi ini? Baik, Bu. Oke, seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran, kita setiap melakukan aktivitas diawali dengan berdoa. Silakan Fabel pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fabel. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen sebentar. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oh, masuk semua. Oke. Ibu absen dulu ya satu-satu. Rika ada. Fabel. Meko. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke. Alhamdulillah kalau sehat semua. Berarti kalian dalam keadaan sehat dan bugar. Selanjutnya, masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang lari jarak pendek ya. Ada yang tahu? Masih ingat lari jarak pendek itu apa, Rika? Dari satu titik, kita tunggu dari satu titik ke titik lainnya. Iya, benar sekali Rika. Selain itu, dalam melakukan lari jarak pendek, kita menggunakan start ya. Fabel, start apa yang digunakan dalam lari jarak pendek, Fabel? Start jongkok, Bu. Oke, pinter sekali. Alhamdulillah ya kalau masih ingat. Nah, untuk hari ini materinya berbeda sedikit, sama tentang atletik tapi berbeda. Kalau minggu lalu atletiknya lari jarak pendek, untuk hari ini kita atletiknya tentang lompat jauh. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, pernahkah kalian mempraktekkan lompat jauh saat SD? Pernah? Belum ya? Oke, ada yang pernah, ada yang belum. Kalau yang pernah, mungkin nanti saat pelajarannya lebih mudah. Bagian belum, silakan diperhatikan. Jadi saat kita praktek minggu depan, kalian bisa semua untuk mempraktekannya di dalam lapangan. Ya, tujuan lompat jauh itu melompat sejauh mungkin. Ya, dalam kegiatan sehari-hari pernah tidak kalian melakukan melompat seperti itu? Pernah, Bu. Nah, contohnya dalam kegiatan apa? Coba kalian melakukan lompatan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nyeberangi got, Bu. Nah, benar sekali Dahlia. Kalau kita mau nyebrang got, pasti kita melakukan lompatan. Nah, sama. Kalau lompat jauh itu melompat dengan tujuan melompat yang lebih jauh lagi dengan adanya teknik yang benar. Ada awalannya, ada tolakan, ada tahap melayang di udara dan mendarat ya. Untuk lebih memahami materi lompat jauh seperti yang Ibu tampilkan itu, apa itu lompat jauh? Pasti ada yang sudah tahu, ada yang belum. Pernahkah kalian mempraktekkan lompat jauh? Seperti yang dijawab Dahlia tadi, ada, pernah ya saat mau melompati got. Untuk itu, lebih memahami materi lompat jauh, silakan kalian perhatikan video berikut ya. Video berikut agar kalian lebih memahami lagi tentang pengertian, maksud, teknik dan macam-macam dari lompat jauh. Silakan ya diperhatikan dan disimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi lompat jauh. Adakah yang tahu pengertian dari lompat jauh? Atau adakah yang pernah mempraktekkan lompat jauh sebelumnya? Untuk itu, mari lihat pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga atletik di mana pelompat atau jumper melakukan tolakan. Lompatan sejauh mungkin dari papan tolakan.
Dalam lompat jauh terdapat 3 macam gaya lompat. Yang pertama, lompat jauh gaya jongkok. Gaya ini merupakan gaya yang paling tua di antara gaya yang lainnya. Gaya ini juga merupakan gaya dasar yang paling mudah dilakukan di antara kedua gaya yang lainnya. Dalam lompat jauh gaya jongkok, kondisi kaki pelompat yaitu dalam keadaan tertekuk di depan badan, dengan badan condong ke arah depan dan kedua lengan terlentang di belakang badan. Lompat jauh gaya gantung atau hangstyle. Tujuan dari gaya ini adalah agar pelompat bisa melayang selama mungkin di udara sebelum melakukan pendaratan, sehingga pelompat dapat menyesuaikan tubuhnya untuk melakukan pendaratan sempurna, sehingga dapat menghasilkan jarak terjauh yang bisa ia tempuh. Berbeda dengan gaya jongkok, gaya gantung memungkinkan pelompat untuk menekuk kedua kakinya ke arah belakang, mencondongkan tubuhnya ke depan, dan menahan kedua tangannya lurus ke atas selama ia melayang di udara setelah pada waktu melakukan tolakan. 3. Lompat jauh gaya berjalan di udara atau walking in the air. Dalam gaya ini, seorang melompat setelah melakukan tolakan, selanjutnya ia akan mengayunkan kakinya ke depan seperti orang berjalan di udara. Seorang pelompat juga harus mampu menghasilkan lompatan yang tinggi, sehingga memungkinkan kakinya untuk melakukan ayunan ke depan, seperti orang berjalan di udara dan menambah jarak lompatan. Jika lompatan yang dihasilkan tidak terlalu tinggi dan pelompat memaksakan diri melakukan ayunan kaki, maka hasilnya akan berbanding terbalik, yakni tubuh akan cepat jatuh ke tangan dengan jarak Yang membedakan ketiga gaya dalam lompat jauh adalah posisi kaki saat melayang di udara. Seperti terlihat dalam gambar berikut. A merupakan gaya gantung. Lihat kakinya menggantung ke arah belakang. Yang B merupakan gaya jongkok. Kaki mengarah ke depan dengan tangan diarahkan ke atas depan. Yang C merupakan gaya berjalan di udara. Kakinya seperti orang berjalan di udara. Jadi dari ketiga itu, yang membedakannya ialah posisi badan saat melayang di udara. Untuk awalan, tolakan, dan mendarat semuanya sama. Teknik melakukan lompat jauh ada 4. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga melayang di udara, dan yang keempat mendarat. Awalan ini merupakan penentuan bagi pelompat untuk memperkirakan jarak di mana ia harus berlari dengan kecepatan penuh dan kapan ia harus melakukan tolakan. Pelompat bisa menggunakan start berdiri untuk melakukan awalan lari, sedangkan panjang lintasan untuk melakukan awalan sesuai dengan standar internasional adalah 40 meter. Tolakan atau lompatan biasanya menggunakan salah satu kaki yang paling kuat. Hal ini merupakan yang paling sulit. Jika pelompat melakukan tolakan dengan kaki yang paling lemah, maka hasil yang dihasilkan akan pendek, baik berupa jarak lompatan maupun tinggi lompatan. Setelah melakukan tolakan, badan akan terangkat melayang di udara dalam beberapa waktu sesaat. Saat itu, pelompat harus mengayunkan kakinya sesuai gaya yang ingin ia tampilkan setelah mendarat sehingga tidak jatuh ke belakang. Berikut adalah gambar lapangan atau bak lompat jauh. Dapat dilihat, garis panjang hitam merupakan garis lintasan awalan, panjangnya sekitar 40 meter. Kemudian ada papan tolakan di sana, panjangnya sekitar 1 meter. Kemudian ada bak lompat jauh, panjangnya 9 sampai 10 meter dengan lebar 2,75 meter. Oke, ya, itu merupakan materi dari materi kita lompat jauh. Setelah dari materi tadi, apakah mengerti? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ngerti, Bu. Ngerti ya? Nah, dari yang Ibu tampilkan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Coba Dahlia, dari video yang Ibu tampilkan tadi, apa yang dapat kamu tarik kesimpulannya? Ini Bu, dari dalam lompat jauh kita harus memahami dulu itu teknik dari awalannya Bu, dari teknik lari dari awal start larinya, terus waktu saat berada di udara kita harus bisa menyesuaikan, apalagi pas ditolakan itu Bu, dari perhatian gambar itu tadi. Oke, benar sekali ya. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, bisakah kalian menjelaskan cara melakukan gerak awalan dalam lompat jauh? Bisa? Bisa ya. Kalau untuk tolakannya bisa?
Tolakannya biasanya masih bisa Bu, tapi kadang di kakinya Bu, kadang masih ini. Saat mendarat Bu, susah Bu. Oh, kenapa mendaratnya yang susah? Perasaan ibu kalau mendarat ya tinggal mendarat saja, badannya dijatuhkan ke bak, lompat, selesai. Jangan ditambahkan gerakan yang Sering jatuh ke belakang Bu. Iya Bu, kadang kakinya satu yang mendarat Bu. Oke, Nah. ya. Makanya saat melayang di udara, kakinya diusahakan dibawa ke depan seperti yang digambar yang ini ya. Bisa ya di situ ya. Jadi dari yang tadi bisa semua ya. Dari awalan, tolakan, melayang maupun mendarat bisa ya. Nah, coba sekarang Miko, dari yang tadi itu kamu ambil kesimpulan dari keempat tahap melakukan lompat jauh itu. Bagian mana yang susah dan mengapa kamu susah melakukannya? Yang saya tanyakan tadi Bu. Oh, Kalau saya dari mendarat. tempat, ya mendaratnya Bu, karena sering satu kaki Bu kalau saya mendarat Bu. Oh, kaki Dua satunya kaki. kamu tinggalkan di mana? Kok bisa ketinggalan kaki yang satunya? Karena pada saat melompat kakinya bergerak Bu, tidak sebarengan Bu, tidak Oh, barengan. tidak barengan. Oh, makanya Ya. kalau bisa diikat dulu kakinya jadi barengan biar dia saat mendarat Ya, Bu. ya. Nah, jadi bagi yang lain, kalaupun kayak Miko tadi, oh nggak bisa mendarat, berarti nanti dipersiapkan dirinya untuk praktek minggu depan. Jadi saat mendarat itu bukan suatu kendala lagi ya. Begitu juga yang lain. Mungkin Dahlia tadi saat melakukan tolakan, mungkin kakinya terlewat dari papan tolakan, jadi didiskualifikasi atau terlalu jauh melakukan tolakan sehingga lompatan yang dihasilkan itu menjadi jaraknya pendek seperti itu ya. Dah, selanjutnya sudah bisa semua ya dalam mendeskripsikan tentang lompat jauh ya, baik awalan macam-macam. Dan ketiga gaya yang tadi itu, gaya yang mana menurut kalian yang mudah saat kalian praktekkan tadi? Dari gaya gantung, gaya gantung ya, karena cuman lari biasa, lompat selesai ya. Kalau berjalan di udara itu yang paling susah ya untuk dipraktekkan. Sama, ibu pun nggak bisa mempraktekkan gaya berjalan di udara ya. Oke ya, lanjut. Untuk masih ada waktu pembelajaran seperti biasa, kita akan melakukan proses penilaian pengetahuan ya seperti biasa. Bisa kalian lihat di Google Classroom atau linknya ibu kirimkan di grup kelas WA kita, atau kalian bisa lihat di Classroom kita. Silakan diklik di bagian tugas kelas, itu sudah ibu letakkan. Silakan dikerjakan, ada 13 soal, 10 ganda, 3 esai. Silakan kalian kerjakan sekarang, masih ada waktu kurang lebih 50 menit ya. Ibu tunggu, silakan kerjakan dengan benar-benar dan dijawab semaksimal mungkin. Oke, silakan mengerjakan, selamat mengerjakan ya. Oke, cukup ya, waktunya selesai. Sudah selesai semua kan mengerjakannya? Nah, oke, sebelum penutup selesai, dari lompat jauh tadi teknik apa yang kalian kuasai? Nanti kalian akan praktekkan di minggu depan ya. Nah, bagian yang sulit melakukan teknik yang kalian praktekkan tadi, nanti kita akan cari solusinya bersama ya, bersama-sama. Dan terakhir, silakan cari di rumah, dibaca, bisa melalui internet, koran maupun di Google search tentang lompat jauh. Apa tekniknya yang benar atau video-video perlombaan lompat jauh. Jadi kalian saat praktek minggu depan sudah terbiasa. Oke ya. Oke, untuk menutup kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum penutup terakhir, Ibu sudah meletakkan survei dan juga jurnal di Classroom. Silakan kalian buka dan diisi. Boleh diisinya nanti malam, sore boleh, sampai minggu depan Ibu tunggu kalian mengisinya. Isinya sesuai dengan kejadian kita belajar tadi, tanpa mengurangi dan menambah nilai kalian. Ya, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap jaga prokes, bawa baju olahraga dan sepatu karena minggu depan kita akan praktek. Dah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.